Artis Nikita Mirzani mengaku lelah menjalani wajib lapor setiap pekan. Wajib lapor berkaitan dengan kasus Undang-Undang IT di Polresta Serang Kota atas laporan Dito Mahendra. Nikita mempersilakan penyidik jika ingin menangkapnya. Dia mengatakan, wajib lapor yang dia jalani pada Kamis tanggal 1 September tahun 2022 menurutnya jadi yang terakhir. Bener, gua capek, bolak-balik, karena mau ngapain? Wajib lapor, nggak ditanya-tanya lagi, nggak di BAP, cuma datang, minta tanda tangan, pulang, lama-lama gua sempoyongan, kata Nikita, di Polresta Serang Kota, Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Nikita menilai, laporan atas dirinya tidak fair, sebab Dito Mahendra dalam laporan yang diajukan di Polres Jakarta Selatan 2 kali tidak hadir dengan alasan tidak patut. Ini adalah wajib lapor terakhir aku di Serang, Banten, karena buat aku nggak fair ya, karena si pelapor juga kan Dito Mahendra dipanggil ke Polres Jakarta Selatan sudah 2 kali dengan alasan tidak patut saja. Tidak apa-apa, ini kan sudah dikasih contoh. Nikita Mirzani patut wajib lapor. Senin, Kamis, pagi-pagi nyetir sendiri. Pagi-pagi buta, ujarnya. Nikita Mirzani menegaskan, tidak ingin melakukan wajib lapor ke Polres Serang di pekan depan. Dia bahkan mempersilakan penyidik untuk menangkapnya. Jadi nggak mau datang lagi. Kalau mau ditangkap silakan, datang aja, kan udah tahu alamat gua, ujarnya. Nikita menyebut, kasusnya dengan Dito Mahendra, soal Undang-Undang IT, adalah kasus receh. Semestinya Polresta Serang Kota lebih serius menangani kasus pembunuhan, atau kasus pencabulan anak, di bawah umur. Kalau kasus HAM aja disepelekan, masa ini kasus receh diseriusin, katanya. Nikita Mirzani mengaku lelah menjalani wajib lapor ke Polresta Serang Kota karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Undang-Undang IT. Dia kini bersedia ditangkap, tapi dengan beberapa syarat. Kalau mau tangkap aku, boleh dengan 4 syarat, kata Nikita. Syarat pertama, ia minta penyidik Polresta tidak menangkapnya di subuh buta karena ia masih tidur dan mengantuk. Kedua, ia meminta penyidik tidak menangkapnya di ruang publik, apalagi saat ia bersama anak-anaknya, seperti di mal. Ketiga, penjarain dulu Dito Mahendra dan Nindi Ayunda, paparnya. Syarat terakhir, jika ia kemudian dipenjara, ia meminta polisi memasukkannya dalam sel bersama Nindi Ayunda. 1 sel saja, kalau sama-sama dalam penjara, kan bebas, tambahnya. Ia menyebutkan, kasusnya atas laporan Dito Mahendra soal Undang-Undang IT disebut kasus receh. Jika syarat-syarat di atas bisa dipenuhi, ia pun tidak keberatan dimasukkan ke penjara. Aku ini mau kasusnya jalan lagi. Kalau 4 syarat sudah dilakukan Jakarta Selatan dan Polres Serang, Banten. Ini kan kasus sampah, receh, orangnya juga, siapa nggak tahu, bukan orang penting, di Indonesia juga, pungkasnya. Sementara itu, pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menambahkan, wajib lapor jika dilakukan terus-menerus tanpa kepastian hukum. Ia sebut pelanggaran HAM. Sebab, semestinya, kasus yang menjerat Nikita, ada kepastian hukumnya. Orang ditahan, ada kepastian hukumnya, 20 hari. Wajib lapor. Kalau tidak ada kepastian hukumnya, itu pelanggaran HAM nantinya, ujarnya. Tapi, ia dan kliennya rajin datang, sekaligus silaturahmi dengan penyidik. Dan tidak ada persoalan lain, kecuali wajib lapor dan ngobrol-ngobrol lalu pulang. Anda bertanya ke penyidik, sampai kapan? Kalau ke saya, hari ini saya anggap selesai wajib lapornya. Kalau Anda tanya ke penyidik, itu silakan haknya, pungkasnya.